Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita menyediakan waktu pada pagi hari ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan mengawali persekutuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan ucapan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami kembali bersyukur pada pagi hari ini buat hari yang Kau beri. Kami yakin Tuhan akan menyatakan satu kali lagi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Allah kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pada pagi hari ini ya Allah Roh Kudus. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita berkata amin. Kita buka kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat 2. Firman Tuhan menuliskan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah maksud dari kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah nasihat rohani ya yang disampaikan kepada jemaat Tuhan yang adalah orang-orang Yahudi yang beragama Kristen. Sebuah nasihat yang di dalamnya berisi Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Injil adalah nasihat yang terutama yang menuntun kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Injil yang dapat menuntun kita kepada jalan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah Anda bahwa masalah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah dosa? Amin. Makanya jangan bermain-main dengan dosa. Dosa adalah masalah serius. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Karena dosa, segala rencana Allah, segala karya Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Amin. Tuhan membalut atau membungkus manusia dengan kesuciannya. Tetapi di dalam diri manusia, Tuhan taruh yang namanya free will atau kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tergoda dengan bujukan iblis, dengan tipu daya iblis. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia rusak karena dosa. Makanya saya katakan bahwa dosa adalah masalah serius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena dosa manusia kehilangan kemampuan untuk menyucikan dirinya. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyucikan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Manusia butuh kasih karunia Allah di dalam kehidupannya sebagai satu-satunya jalan untuk terbebas dari kekuatan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Supaya begini, supaya kita hidup bebas dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Nas renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita memiliki kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tapi kasih karunia Allah adalah kasih karunia yang bermaksud. Artinya begini, Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma tanpa maksud dan tujuan. Karena Allah melihat bahwa manusia ini sudah terpapar serius dengan virus dosa. Manusia sudah rusak karena dosa. Karena itu Allah memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Sehingga begini, kita dapat meresponi anugerah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita beriman kepadanya. Kita percaya kepadanya melalui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dari kasih karunia Allah bukanlah supaya kita hidup bermain-main dengan dosa. Maksud dari kasih karunia Allah adalah supaya kita berhenti berbuat dosa. Siapa sih manusia yang tidak pernah berdosa? Tidak ada jawabannya. Siapa sih manusia yang hidup suci sempurna tanpa dosa? Jawabannya tidak ada. Tapi apakah kita akan terus berbuat dosa ketika Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita? Jawabannya tidak. Justru karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita harus berhenti berbuat dosa. Nah, firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus Kristus ini adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah di dalam kehidupan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Yesus mempunyai dua peran untuk kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, firman Tuhan menuliskan bahwa Yesus adalah pengantara kita dengan Bapa. Kata pengantara di sini di dalam bahasa Yunani memakai kata parakletos, artinya pembela, pengacara. Dia penolong kita, dia penghibur kita. Dialah yang membela kita dari setiap dosa kita. Dialah yang menolong kita untuk berhenti dari perbuatan dosa. Sekali lagi saya ingin katakan sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa manusia kehilangan kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Tanpa kasih karunia Allah, tanpa Yesus Kristus, manusia tidak punya kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Justru karena Allah menganugerahkan Yesus bagi setiap kita, maka kita mempunyai alasan untuk berhenti berbuat dosa. Yang pertama, Yesus adalah pembela kita. Dia adalah pengantara kita. Dan yang kedua, firman Tuhan menuliskan bahwa Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian dalam bahasa asli memakai kata hilasmos, artinya dia adalah penebus kita. Dia adalah penghapus dosa kita. Dia adalah pendamaian. Yesus bukan hanya menghapus dosa kita, orang-orang yang percaya, tetapi Yesus menghapus dosa seluruh dunia. Tetapi hanya mereka yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus adalah kasih karunia bersyarat. Amin. Artinya bersyarat itu begini, Bapak Ibu yang terkasih.
Ya, Yesus memang memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, tapi kita perlu meresponi kasih karunia-Nya itu melalui iman kepadanya. Amin. Kita meresponi supaya begini, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita meresponi karena kita tahu bahwa hanya Dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berbahagia karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Kita berbahagia karena Yesus sudah menyelesaikan masalah terserius, masalah paling serius dalam kehidupan kita, yaitu dosa. Karena itu, berhentilah untuk berbuat dosa, Bapak Ibu yang terkasih. Berhentilah bermain-main dengan dosa. Karena dosa adalah masalah serius. Yesus Allah sudah menawarkan jalan untuk kita keluar dari kekuatan dosa, yaitu melalui Yesus yang sudah menebus ganti kita. Karena itu mari kita berhenti untuk berbuat dosa. Kita berhenti untuk berbuat dosa bukan supaya untuk kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Makanya kita harus berhenti berbuat dosa. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya.